Kejaksaan Agung menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan komputer jinjing atau laptop senilai 9,9 triliun rupiah yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Kemendikbudristek periode 2019-2023. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum Liputan 6 pagi. Jajaran Jampitsus melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar, Senin sore menyatakan bahwa pihaknya tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Kemendikbudristek periode 2019-2023. Dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan. Kemudian dibuatlah skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome, yaitu Chromebook. Padahal hasil uji coba yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan 1.000 unit Chromebook tidaklah efektif sebagai sarana pembelajaran. Padahal itu dilakukan bukan menjadi kebutuhan pada saat itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak salah di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap penerapan Chromebook itu terhadap 1.000 unit, itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa dia berbasis internet. Sementara di Indonesia ya internetnya itu belum semua sama ya. Sementara itu DPP Gerakan Kesejahteraan Relawan Nusantara dan Paseba Tangerang Utara Senin siang melaporkan dugaan korupsi pengadaan motorized screen DPRD Banten kepada KPK. Mereka menilai angka pengadaan motorized screen untuk meja rapat DPD Banten senilai 18,5 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024 tidak masuk akal dan menduga adanya praktek markup atau bahkan modus bancaan anggaran. Kami menduga bahwa kegiatan ini terjadi markup yang nilainya cukup luar biasa. Menurut analisa kami dari pagu 18 miliar itu hanya dengan estimasi harga itu 10 miliar. Jadi kami melihat ada selisih markup itu sekitar 8 miliar. Namun kami pastikan secara umum bahwa setiap pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, KPK akan tindak lanjuti secara proaktif dengan melakukan full bucket, melakukan verifikasi, telaah, sehingga informasi-informasi itu menjadi betul-betul utuh untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPK. Pasca Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Senin siang kembali mendatangi Bareskrim. Tim pembela ulama dan aktivis tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum yang menyatakan ijazah Jokowi asli, sehingga mereka meminta digelarnya gelar perkara khusus. Ada 26 poin keberatan yang disampaikan atas hasil penyelidikan Bareskrim Polri. TPUA menilai adanya cacat hukum pemeriksaan yang tidak lengkap hingga tendensius atau menyesatkan. Yang diperiksa identik, non-identik, yang disimpulkan asli. Gitu, bahkan di framing keasliannya. Saya kira ini sesuatu yang kita tidak bisa terima. Padahal kita juga bertanya bahwa identik itu dengan pembanding. Pembandingnya katanya 3 orang teman. Nah, kita tanyakan siapa 3 teman ini? Apakah dijamin bahwa yang dibandingkan itu ijazahnya asli? Kalau saja tidak asli, ya identik, tapi identik palsu. Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan akan mengubah SOP terkait peledakan amunisi expired buntut dari ledakan amunisi expired di Pamengpek, Garut, Jawa Barat yang menewaskan warga sipil dan anggota TNI. Panglima TNI yang ditemui usai rapat kerja dengan DPR menyatakan bahwa dibutuhkan kehati-hatian ekstra dalam pemusnahan amunisi kedaluarsa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Munisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus kehati-hatian dan memang ini jadi masukan buat kita. SOP-nya nanti akan kita rubah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.